Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat selalu ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu sedikit ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kemarin kita membahas tentang membiasakan berperilaku jujur. Kali ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Di situ ada kata hormat dan patuh. Nah, kita nanti akan bahas apa itu hormat dan patuh. Hormat itu secara bahasa artinya menghargai, khidmat atau sopan. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai dari dalam diri sendiri yang ditujukan kepada orang lain. Sedangkan patuh artinya suka, menurut, taat, berdisiplin. Mematuhi artinya menurut atau taat kepada perintah atau aturan baik, aturan agama atau aturan dalam masyarakat. Yang pertama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Saya ulangi lagi, hormat dan patuh kepada kedua orang tua adalah hukumnya wajib. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Jasa mereka sangatlah besar terhadap kita. Pengorbanannya juga sangat besar sehingga kita tidak akan mampu membalasnya. Oleh karena itu, sebagai anak kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Ayat tersebut mengajarkan manusia agar selalu berbakti kepada kedua orang tua, terlebih lagi kepada seorang ibu yang telah mengandung dan menyusui. Allah juga menyuruh kita bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua dapat kita wujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Contohnya mentaati semua perintah orang tua, berbicara yang sopan, santun, baik kepada kedua orang tua. Terus tidak membuat orang tua itu kecewa. Selalu membantu pekerjaan orang tua yang sekiranya kita bisa dan sekiranya kita mampu membantunya. Terus selalu ini yang utama, yaitu selalu mendoakan kedua orang tua setiap selesai sholat 5 waktu atau sholat sunnah lainnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat atau berbeda alam dengan kita?
Apakah kita masih bisa atau masih bisa berbakti kepada kedua orang tua? Bisa, tentunya bisa. Bagaimana caranya? Oke, apabila kita orang tua kita dalam keadaan wafat, atau itu kita bisa berbuat baik, yaitu dengan cara mengurus jenazahnya. Nah, itu bisa. Terus apa? Jadi kita harus, bagaimana cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Nah, kita bisa tuh melunasi hutang kedua orang tua kita. Terus selanjutnya melaksanakan wasiatnya. Ya, melaksanakan wasiat kedua orang tua. Misal sebelum wafat kedua orang tua kita itu berwasiat kepada kita, anakku, kamu besok saya berwasiat kamu mengurus musola ini. Nah, gitu. Maka salah satu bentuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua yaitu melaksanakan wasiatnya. Terus yang ini yang paling penting, yaitu mendoakan. Karena doa seorang anak itu akan sampai kepada orang tua kita yang ada di alam kubur. Terus apa ya manfaat yang kita peroleh hormat dan patuh kepada orang tua? Tentunya banyak sekali manfaat kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi ridhonya orang tua itu tergantung kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Itu yang pertama, mendapat ridho dari Allah. Terus setelah kita mendapat ridho, maka otomatis kita terhindar dari murka Allah. Yang selanjutnya, kelak anaknya akan hormat dan patuh kepadanya. Terus berbakti kepada kedua orang tua, pertanda anak tersebut adalah anak yang solih dan solihah. Nah, itu. Contoh yang selanjutnya, manfaat yang selanjutnya yaitu hidup menjadi lebih berkah. Karena kenapa kok menjadi berkah? Karena kita sudah mendapat ridho dari Allah, maka hidup kita menjadi lebih berkah. Terus manfaat yang selanjutnya yaitu pasti ini mendapatkan pahala dari Allah. Nah, setelah kita mendapat ridho dari kedua orang tua, maka insya Allah hidup kita akan menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Oke, cukup sampai di sini materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.